1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Selamat pagi, Shalom teman-teman Youth Pentecost yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, selamat beribadah. Dan saya juga menyapa untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah-rumah atau dimanapun teman-teman saat ini berada. Saya percaya ada kuasa, urapan, sukacita, dan berkat yang melimpah yang Tuhan berikan untuk kita. Ada amin? Yes, haleluya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan juga mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pada pagi hari ini. Kami kembali mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah urapan-Mu sempurna atas kami. Kuduskan Tuhan, biar kami terus boleh merasakan hadirat-Mu dan Engkau terus Tuhan menjamah kami Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Siap memuji Tuhan bersama-sama, amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, sebab besar kesetiaan-Mu. Makasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
biasa ya teman-teman, pujian penyembahan kita di pagi hari ini sangat diberkati sekali. Juli merasa sangat-sangat terberkati dan Juli juga pasti percaya teman-teman yang ada di rumah-rumah juga mengalami hal yang sama yang Juli rasakan. Nah teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari hambanya yang luar biasa, ayo kita persiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan barcode-nya. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini boleh lebih lagi memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom semua anak-anak muda, teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, berkat perkenanan Tuhan atas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami, memberkati kami, khususnya anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan. Dan kami semua berjalan dalam kebenaran, hidup memuliakan Tuhan. Dan hari ini urapi kami Tuhan untuk firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom semua. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara satu tema yang luar biasa, yaitu bagaimana kita kokoh dalam Kristus. Nah, saya percaya saudara, menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi hebat itu tidaklah terjadi secara instan. Saya percaya semua anak-anak muda yang kokoh dalam Kristus itu pasti ada proses, ada prinsip, ada mendisiplinkan diri untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan sama Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana menjadi kokoh dalam Kristus ini ternyata bukan hal yang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan terjadi. Ini adalah proses hidup yang dialami oleh semua orang. Dan hari ini secara khusus saya bicara kepada teman-teman anak-anak muda. Saudara, kita sedang hidup pada masa-masa yang paling luar biasa. Ya, penting kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah pertandingan. Kita harus menyadari betul hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kita hidup di arena pertandingan setiap hari, every day, saudara-saudara ya. Dalam segala hal di dunia ini. Ya, kalau kita melihat dunia ini tempat kita bertanding, lapangannya sama, aturannya sama, wasitnya sama, yaitu dunia ini. Tapi orang yang menang adalah orang yang selalu melatih dirinya menjadi murid. Orang yang menang adalah orang yang mau mendisiplinkan dirinya untuk menjadi murid Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, biarlah kita hari ini menyadari betul bahwa pertandingan ini tidak mungkin kita menangkan dengan semua situasi yang terjadi di dunia ini tanpa kita mau menjadi murid. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin membagikan ini karena ini menjadi tema penting bagi kita, terutamanya kita anak-anak muda ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bagaimana sih caranya kita bisa jadi murid yang kokoh, anak Tuhan yang kokoh, anak muda yang hebat begitu. Setidaknya saudara ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama saudara, kita baca dari firman Tuhan. Apa rahasia menjadi kokoh, menjadi kuat? Yang pertama adalah kita harus didasari doa dan firman Tuhan. Ini tidak bisa diabaikan teman-teman ya. 2 hal ini akan selalu menjadi menjadi dasar di mana kita menjadi pribadi yang kokoh dan kuat dalam Kristus. Yang pertama adalah doa, saudara-saudara ya. Markus pasal pertama, Tuhan Yesus memberikan kita teladan bagaimana doa itu penting sekali. Ya. Markus pasal pertama ayat 35 saya baca untuk kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, dan waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Saudara, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, maka jelaslah di sini dicatat bahwa Yesus memberikan contoh waktu dia ada di dunia ini. Doa adalah salah satu rahasianya pribadi Yesus Kristus atau ada di dunia ini menjadi kuat dan kokoh. Hubungannya dengan Bapaknya itu menjadi prioritas. Saya percaya orang-orang yang selalu berdoa, yang selalu berlutut di hadapan Tuhan, yang selalu menyembah Tuhan adalah orang-orang yang bisa berdiri dengan kokoh menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, seberapa penting sih doa? Saya ingin katakan, anak-anak muda yang kokoh adalah anak-anak muda yang berdoa. Bagaimana berdoa? Berdoa karena adalah komunikasi. Berdoa adalah karena hubungan. Maka sebenarnya tidak ada satu rumus yang perlu digunakan kecuali cinta dan keinginan yang kuat bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang berdoa bisa lama. Kadang-kadang tidak terlalu lama. Kadang-kadang sebentar.
Tetapi yang terpenting adalah kualitas. Ketika kita berdoa, kita terhubung, tersambung. Sampai sesuatu terjadi dalam diri kita, dalam roh kita. Sehingga hidup kita mengalami pondasi yang kuat melalui doa ini. Amin. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, dari doa ini adalah kita mesti juga terhubung dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya ya. Dalam Mazmur 119 dicatat begini Bapak Ibu. Dan juga teman-teman anak-anak muda ya. Mazmur 119. Yang pertama itu dalam ayat yang ke-9. Khusus ini untuk anak-anak muda ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi sebenarnya termasuk soal standar hidup anak-anak muda. Kesucian hidup anak-anak muda. Itu juga firman Tuhan dan doa ini menjadi satu rahasia yang mendasari kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Itu yang bikin kokoh. Yang kedua dalam ayat 105 dikatakan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa maksudnya? Tidak ada hal yang lebih membuat kita kokoh, teguh, kuat, saudara-saudara, anak-anak muda, teman-teman semua. Selain firman Tuhan itu yang mendukung kita ya, untuk melangkah setiap hari dalam pertandingan yang ada di dunia ini. Ini yang penting kita ingat, saudara-saudara ya. Jadi ada orang-orang yang berpikir, wah yang penting saya doa, yang penting gereja, yang penting ikut worship. Itu satu. Tapi tiang yang satu lagi haruslah ada firman Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan supaya cukup makanan rohani bagi jiwa kita. Itu yang buat otot-otot rohani kita kuat. Sehingga besar pun permasalahan, tantangan, kesulitan, aniaya, penderitaan dalam hidup ini. Kalau firman Tuhan mendasari hidup kita, iman kita kokoh. Maka doa dan firman Tuhan haruslah menjadi dasar kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Itu yang pertama, saudara-saudara. Anak muda yang kokoh dalam Tuhan itu kayak gitu. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang perlu kita latih sehingga kita selalu berkemenangan dalam hidup ini? Yang kedua itu hubungan. Ya. Karena bulan ini kita banyak kampanye mengenai KUL, komunitas kasih. Maka saya kaitkan dengan hubungan. Saudara, setiap pribadi yang kuat dalam Tuhan itu juga adalah orang yang kuat dalam komunitas, kuat dalam hubungan satu dengan yang lain. Tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara, arena tempat kita berlatih salah satunya itu adalah membangun hubungan. Dan di mana hubungan itu bisa berlangsung, bisa kita melatih diri kita semakin kuat, semakin kokoh dalam Kristus. Yang paling penting itu adalah komunitas kita. Maka firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita ini adalah keluarga. Ada beberapa ayat yang ingin saya baca di sini. Yang pertama adalah Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2 ayat 19 berkata seperti ini. Demikianlah sekarang kamu bukanlah orang asing atau pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita satu dengan yang lain ini bukan cuma orang kudus yang sendirian, yang lonely. Kita adalah orang kudus yang bersama-sama. Satu dengan yang lain adalah keluarga. Maka kita tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sosial yang seperti ini. Di gereja kita dikenal dengan komunitas kasih, KUL. Ayo ikut. Ya. Bahkan suku-suku tertentu, banyak suku, hampir semua suku, ya. Yang namanya hidup sosial ini saudara dibangun dengan berbagai dukungan. Kadang-kadang itu bisa dalam bentuk arisan, bisa dalam bentuk pergi ke kafe bersama-sama, bisa pergi ke tempat rekreasi bersama-sama. Itu adalah hidup sosial kita. Kita perlu komunitas supaya kita kokoh dalam Kristus. Amin. Kenapa? Karena kita ini adalah keluarga. Keluargalah yang membuat kita kuat, teman-teman. Sendirian tidak bisa kuat. Ya. Keluargalah yang membuat kita bisa melatih diri kita. Memang keluarga kita itu, teman-teman kita itu, sahabat kita itu tidak semua sempurna. Tapi itu adalah proses, arena kita bertanding supaya kita mempraktekkan Tuhan Yesus. Firman-Nya, doa yang kita naikkan bertalu-talu, itu kita praktekkan dalam Tuhan.
Nah ini teman-teman ya. Yang kedua dari hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, kaitannya dengan kulit itu adalah 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15 firman Tuhan berkata seperti ini. Saya bacakan untuk kita. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari ayat ini, teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu, anak-anak muda, saya percaya hubungan kita dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang lain, dengan sahabat-sahabat yang lain, dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai keluarga, sebagai jemaat Allah yang hidup, dikatakan kita ini disebut anak-anak Tuhan yang menunjukkan dasar kebenaran. Apa itu? Saling mengasihi satu dengan lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah ini penting. Ya. Anak-anak Tuhan yang menyendiri, aku bisa, nggak perlu ikut komunitas bisa, nggak perlu gabung sama teman-teman bisa. Aku, kamu, gue, lu gitu. Kalau gitu, itu Kristen yang egois seperti itu, saudara nggak akan kokoh. Maka jangan heran tiba-tiba kita dengar masalah inilah, masalah itulah, kelemahan ini, kelemahan itulah. Kenapa? Karena sendirian. Saudara Kristen yang kokoh, anak muda yang kokoh adalah orang-orang yang memiliki, terhubung dalam hubungannya satu dengan yang lain. Ayo, semua kita ikut cool, amin. Anak-anak muda, dimanapun kamu tinggal, tanya kakak rohanimu, tanya sahabat-sahabatmu, di mana cool yang terdapat, di mana kamu bisa gabung sebagai komunitas yang menguatkan otot-otot rohanimu. Amin. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi kokoh dalam Kristus? Yang ketiga adalah hikmat menghadapi hidup ini. Ya, kita baca Amsal 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi kokoh, menjadi kuat dalam Tuhan itu ternyata perlu juga yang ketiga ini. Apa itu? Hikmat. Apa itu? Kepandaian. Hikmat menghadapi hidup ini perlu, saudara-saudara. Dari mana hikmat didapat? Saudara, persekutuan kita yang erat dengan Tuhan memberikan hikmat di dalam batin, dalam pikiran kita. Sehingga kita tahu bagaimana bertindak, bagaimana bersikap, bagaimana berbicara, bagaimana berlaku, bagaimana menjunjung tinggi integritas. Itu penting sekali. Lalu kemudian dikatakan di sini adalah kepandaian untuk menghadapi hidup ini dengan berbagai situasi yang begitu luar biasa dalam dunia ini, saudara-saudara. Maka kita perlu kepandaian. Tapi tentunya kepandaian dalam Tuhan ya, kepandaian yang tulus, jangan bulus. Ya. Ada banyak saudara-saudara di dunia ini satu dengan yang lain itu terhubung, lalu kemudian itu menjadi alasan Tuhan memberkati kita. Kenapa? Karena kepandaian, karena hikmat. Dan ini semua didasari pada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhanlah yang membuat kita mampu menghadapi kehidupan ini. Orang bekerja, saudara-saudara, perlu hikmat. Kadang-kadang yang gak pernah terlintas tiba-tiba idenya datang. Kenapa? Karena hikmat Tuhan. Yang sulit, tiba-tiba ide supaya menjadi mudah datang. Kenapa? Karena hikmat Tuhan. Kepandaian, saya percaya ini kepandaian tidak saja didasarkan pada pendidikan formal kita, tapi karena urapan Tuhan. Kita diberi kemampuan untuk menghadapi, menjalani hidup ini dan mendapatkan berkat-berkat, mengusahakan berkat-berkat, mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak pernah kekurangan sekalipun tantangan begitu besar di bumi ini. Nah, ini pesan saya untuk anak-anak muda ya. Mari kita minta sama Tuhan hikmat menghadapi hidup ini. Yang kedua, kepandaian menghadapi hidup ini. Ini berlaku di semua areal hidup kita. Di keluarga kita perlu hikmat, perlu kepandaian. Bagaimana membangun diri, membangun relasi, membangun keluarga yang baik.
di pekerjaan, di kantor, dimanapun saudara bekerja, kita perlu hikmat dan kepandaian ini untuk membangun hubungan, membangun relasi, membangun kepercayaan, sehingga saudara diberkati. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan beri dengan limpah yang namanya hikmat, yang namanya kepandaian. Kalau ini ada dalam hidup anak-anak muda, saya percaya teman-teman semua diberkati Tuhan. Amin. Nah, ini yang perlu saudara-saudara kita renungkan. Saya berdoa 3 hal ini ya, saya rangkum. Yang pertama, doa dan firman jadi basic, menjadi dasar hidupmu. Yang kedua, hubungan yang kuat. Ya, jangan hindari hubungan, masuk dalam komunitas, masuk dalam persekutuan dengan sahabat, dengan rekan, karena itu adalah keluarga rohani kita yang menguatkan otot rohani kita. Yang ketiga adalah hikmat menghadapi hidup, kepandaian menghadapi hidup. 3 perkara ini biarlah kita renungkan sungguh-sungguh, sehingga anak muda dimanapun kamu berada, kamu punya bekal menjadi pribadi yang kokoh dalam Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat yang menolong kita menghadapi hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik, anak-anak muda, sebelum kita berpisah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat kasih karunia dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus, memberkati semua anak-anak Youth Pentakos. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin, haleluya. Puji Tuhan sekali, firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini benar-benar Juli diberkatin sekali. Dan Juli percaya teman-teman juga pastinya diberkati. Nah teman-teman, Juli ada informasi nih untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru, rindu memiliki komunitas. Ayo kita mengajak teman-teman untuk bergabung di Cool Komunitas of Love, di mana kita ada seperti keluarga yang bergaya hidup seperti saling mendoakan dan tentunya bertumbuh ke arah Kristus. Nah teman-teman bisa langsung nge-DM ke Instagram kita Youth Pentakos PKU. Nanti koordinator Cool kita akan langsung memfollow up teman-teman. Atau bisa langsung telepon ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita tunggu ya teman-teman. Jangan sampai tidak memiliki komunitas Cool. Dan juga nih, ada juga informasi paling penting. Teman-teman yang rindu untuk langsung beribadah, ketemu dengan kita-kita dan ketemu Juli tentunya, ayo datang ke Grand Elite Hotel di jam 18.30 setiap hari Minggu tentunya. Jangan lupa ya, ajak teman-teman kamu untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Semua informasi Juli sudah kasih dan kita juga sudah mendengar firman Tuhan dan juga memuji menyembah. Minggu depan ketemu lagi dengan Juli. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.